SKL 2, memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan. Indikator 5, disajikan gambar hewan atau tumbuhan, kita harus dapat menentukan cara perkembangbiakannya. Pada indikator ini, ada dua jenis soal yang akan muncul dalam ujian nasional. Soal yang pertama adalah tentang hewan, membahas hewan dan cara perkembangbiakannya. Yang kedua akan muncul soal tentang tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Maka kita akan bahas satu persatu dari perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan, kita kenal perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu dapat dengan berbagai macam cara, antara lain yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara ovivar. Ovivar atau bertelur. Contoh hewannya adalah ayam, itik, ikan, katak, buaya, ular kobra, dan lain-lain. Hewan tersebut meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Perkembangbiakan dengan cara vivivar. Vivivar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya tikus, kuda, kelinci, lumba-lumba, kelelawar, dan lain-lain. Ciri hewan ini berdaun telinga, bernapas dengan paru-paru, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga adalah perkembangbiakan dengan cara ovovivivar. Perkembangbiakan dengan cara ovovivivar artinya bertelur dan melahirkan. Contoh hewannya adalah ular boa, ular piton, ular sanca, dan sebagainya. Sekarang kita membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Secara vegetatif itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara fragmentasi, yaitu pemotongan bagian tubuh. Dari potongan tubuh tersebut akan muncul individu baru, contohnya cacing pipih. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada hewan atau perkembangbiakan tak kawin dengan cara tunas. Dengan tunas contohnya adalah hidra dan anemon laut. Berikutnya kita membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita kenal perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan cara yang pertama adalah secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Vegetatif masih dapat dikelompokkan lagi menjadi vegetatif alami. Dan dikelompokkan juga menjadi vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin diawali dengan penyerbukan, di mana jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Contohnya
tumbuhan jambu, mangga, jeruk, dan lain-lain. Perkembangbiakan secara vegetatif, kita bahas vegetatif secara alami. Secara alami atau perkembangbiakan secara tak kawin alami, contohnya adalah dengan spora, yaitu tumbuhan lumut dan paku. Dengan tunas, contohnya pohon pisang, tebu, dan bambu. Dengan tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek, cemara, sukun, dan begonia. Dengan umbi yaitu umbi batang, contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Dengan umbi lapis, contohnya adalah bawang putih, bawang merah, dan bunga bakung. Dengan akar tinggal atau rizoma, ini termasuk vegetatif alami, contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Dengan geragih juga termasuk vegetatif alami, contohnya adalah tanaman arbai, rumput teki, dan lain-lain. Sekarang kita membahas tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan dapat dengan cara mencangkok, contohnya rambutan, kedondong, mangga, sawo, dan lain-lain. Dengan cara stek itu ada dua, yaitu stek batang, tanaman singkong, mawar, dan lain-lain. Dengan stek daun, contohnya wijaya kusuma, tanaman cocor bebek. Lalu merunduk termasuk vegetatif buatan. Contoh tumbuhannya yang dapat dilakukan perkembangbiakan dengan cara merunduk adalah tanaman melati, dan tanaman atau tumbuhan alamanda. Jadi demikianlah cara perkembangbiakan hewan dan cara perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita membahas soal tentang perkembangbiakan pada hewan. Perhatikan gambar berikut. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara titik-titik. Coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar dari hewan kelelawar. Kelelawar dapat berkembang biak dengan cara titik-titik. Nah, kelelawar ini adalah hewan yang dapat berkembang biak, tadi juga sudah diterangkan, dengan cara melahirkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, dengan cara melahirkan atau kita sebut vivipar.